Halo Semnas, balik lagi namaku Maria dan kali ini kita akan membuat sesuatu yang tidak seperti biasanya. Nah, aku tuh baru aja nambahin koleksiku. Ini adalah koi coloring brush pen yang aku suka banget. Cuman memang kemarin-kemarin itu kan warnanya aku nggak punya terlalu banyak, jadi aku pengen menambahkan ke koleksiku gitu, dan I was not going to use that. Aku lagi nyari ada satu lagi, yaitu ini. Dia nggak ada temennya nih, jadi aku punya alasan untuk beli lagi ya kan. Nggak gitu cara mainnya, Mar. Nah, sebelum aku akan kasih tahu kalian kita hari ini mau ngapain, aku pingin swatch dulu semua koi coloring brush pen yang aku punya. Jadi di sini aku bikin swatchnya aja. Dan kalau kalian lihat kukuku itu ada muka orang, itu adalah Bambang Pamungkas. Mampir deh ke Instagramku yaitu @nailart4jc. Aku post di sana karena sebenarnya Bambang Pamungkas itu adalah temanku SMP SMA. Boleh dong ya ngaku-ngaku punya teman selebriti. Sebelum aku lanjutin, I want to welcome you yang baru aja subscribe. Thank you so much. Welcome to the family. Aku senang banget kalian bisa bergabung denganku di sini ya. Ini adalah channel yang random banget isinya karena di sini aku cuman bersenang-senang aja. Jadi aku melakukan apa yang aku suka. Mungkin kalau subscriber yang lama udah tahu kali ya, Maria ini sukanya nail art, Maria ini sukanya bikin bullet journal, Maria ini sukanya rapi-rapi kamar pakai metode KonMari alias Marie Kondo. Terus aku juga suka bikin yang enggak kayak misalnya menulis halus seperti ini. Ini tuh nggak ngerti kenapa ya, menurutku tuh ada yang kurang gitu, tapi katanya ada yang bilang udah bagus kok gitu, cuman nggak tahu ya, kayak aku tuh masih belum puas gitu. But anyway, aku senang melakukannya and I think that's the most important thing. Oke, lanjut ya. Jadi aku kali ini akan pakai hampir semua semua I think. No, not semua. Jadi aku nggak pakai yang warna hitam untuk koi coloring brush pennya karena warnanya terlalu pekat, jadi aku nggak pingin dia ada di halamanku ini. Nah, seperti kalian tahu kemarin aku sempat sakit kan, dan itu tuh parah banget karena sebenarnya kalau sakit itu aku percaya bahwa sebenarnya bukan bodinya aja yang salah, tapi juga ada anything mental that is wrong or has gone wrong. Jadi emang waktu aku sakit itu selain memang aku agak kurang menjaga kesehatan, aku begadang terus makan telat, habis gitu aku ngopi-ngopi tanpa dihitung udah berapa cup habis hari itu, dan akhirnya aku tepar guys. Dan semenjak itu aku kayak kehilangan arah gitu, aku nggak ngerti apa yang aku lakukan. Jadi emang itu pemicunya sih. Awalnya adalah aku stres banget karena nggak ngerti mau kemana gitu. Mungkin karena aku nggak mendengarkan diriku sendiri ya, aku terlalu banyak mendengarkan orang, jadi aku sendiri ya kehilangan arah. Itu sebabnya di bullet journalku yang kemarin aku juga membuat sesuatu yang hampir sama seperti ini, yaitu setting goal. Dan aku udah ada goal-goal tertentu yang aku mau capai, tapi itu merupakan goal yang besarnya. Kalau kalian belum nonton nih gimana aku setting goal untuk bullet journal bulan Juni ini, aku kasih linknya di atas. Dan untuk kali ini bullet journalnya ini aku akan lebih share ke kalian gimana caranya untuk setting goals dengan cara yang amat sangat detail gitu ya. Nah, di sini aku bikin gambarnya karena dengan gambar itu biasanya goal yang ingin kita capai itu jadi tervisualisasi dengan lebih gitu loh. Ngerti kan, kayak lebih meresap gitu. Kayak tahu yang dibikin bacem terus direbusnya tuh lama gitu kan, bumbunya meresap sampai ke dalam. Nah, kalau kalian bikin gambarnya seperti ini itu juga sama, jadi benar-benar kayak meresap ke otaknya kalian, ke subconsciousnya kalian, ke bawah sadarnya kalian, seperti itu. Nah, kenapa digambar? Karena dengan menggambar itu kayak lebih ada emosi yang terikat di situ, katanya sih gitu ya. Tapi ya beberapa kali aku melakukannya and it worked, so why not I do that again right now. Jadi dari tahun 2010 itu aku mendengarkan CD Success Principles-nya Jack Canfield, dan dari situ aku belajar banyak banget. Salah satunya adalah menentukan goal setting atau menentukan tujuan hidup apa yang ingin aku capai dalam waktu tertentu. Nah, di situ disebutkan bahwa ketika kita ingin mencapai goals, kita harus pakai cara ini, namanya adalah SMART. SMART ini adalah singkatan dari 5 kata yang huruf depannya bisa dibaca SMART gitu. Nah, yang pertama ini adalah specific, M-nya adalah measurable, A-nya achievable,
R-nya itu relevant, kayaknya ada yang juga bilang realistic or something like that. Dan yang T-nya adalah timely atau time bound. Aku akan bahas satu persatu ya. S ini adalah spesifik. Kita harus spesifik menyebutkan goal apa yang ingin kita capai. Misalnya kita mau bilang, aku ingin lebih kaya. Itu kan nggak spesifik ya, seberapa kaya yang kamu inginkan. Misalnya kamu cuman bilang, aku ingin punya duit yang banyak. Itu kan juga nggak jelas ya, lah berapa gitu. Misalnya kamu ingin punya uang yang banyak, kemudian mama kamu ngasih 5.000, itu udah lebih banyak daripada uang yang kamu yang kamu punya kemarin kan. Tapi tentu aja kan kita nggak pingin cuma nambah 5.000 doang kan, masanya cuma goceng gitu. Itu sebabnya kita perlu untuk mencanangkan seberapa kaya atau seberapa lebih kayanya kita yang kita mau gitu. Misalnya aku pingin punya 100 juta di tabunganku. Mungkin kita punya beberapa rekening gitu ya, jadi sebutkan rekening yang mana dan kapan waktunya kita ingin mencapai goal tersebut. Jadi harus spesifik. Yang kedua adalah measurable atau bisa dihitung atau bisa dijadikan angka gitu, dikonversi ke angka. Misalnya tujuan kita atau goal kita adalah turun berat badannya, misalnya kayak gitu. Kita harus canangkan berapa kilo gitu. Misalnya aku mau turun 2 kilo dalam seminggu ini, misalnya kayak gitu kan. Jadi orang yang di Taiwan sana, orang yang di Korea, orang yang di Jepang, di Afrika, mereka bisa tahu, oh Maria ini lagi mau turun 2 kilo nih, kayak gitu. Jadi pastikan ada angka yang jelas supaya kita semua bisa ngerti nih berapa sih yang akan dicapai. Selanjutnya yang ketiga harus achievable atau bisa dicapai dengan beneran gitu. Kan misalnya nih, aku punya tujuan, aku akan menerbitkan satu buku novel romantis di akhir tahun 2020 misalnya gitu. Itu jelas-jelas nggak achievable, nggak bakalan bisa tercapai. Karena apa? Karena aku nggak pernah menulis sebelumnya dan aku juga nggak terlalu suka gitu, tapi cuman mungkin aku pengen gitu kan, tapi itu sama sekali nggak achievable karena aku nggak bakalan bisa mencapainya. Jadi pastikan goalnya itu bisa tercapai. Misalnya nih, goal yang bisa aku capai adalah menabung 10 juta dalam 1 tahun. Itu amat sangat mungkin karena aku bisa menyisihkan uangku pakai cara-cara, ada banyak banget di internet, dan itu bisa banget diukur. Itu sangat mungkin. Emang sih dia nggak ada di goalku kali ini. Nggak apa-apa juga gitu kan, masing-masing orang punya goalnya sendiri-sendiri. Atau misalnya nih, aku mau menurunkan berat badanku. Mungkin kalau dalam 1 bulan aku menghilangkan 10 kilogram lemak dari tubuhku itu agak kesusahan ya. Ya aku turunin aja lagi gitu. Misalnya dalam bulan ini aku akan menghilangkan 3 kilo dari tubuhku misalnya kayak gitu. Itu amat sangat achievable. Menurut aku ketika aku dikasih nasihat, gimana sih caranya makan gajah? One bite at a time. Artinya apa? Kalau kita punya goal yang sangat besar, chop it down into smaller ones. Kita potek-potekin aja jadi kecil-kecil sehingga nanti kerasanya itu lebih mudah untuk dicapai. Relevant. Jadi dia harus sejalan dengan goal-goal yang lain. Misalnya nih ya, aku pingin mendapatkan uang bla 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 dengan cara misalnya nih menambah jam kerja misalnya kayak gitu. Sementara ada goalku yang lainnya itu adalah untuk menjaga kesehatan yang mengharuskan aku tidur jam 9. Nah kayak gitu tuh kan kayak tabrakan gitu ya. Di satu sisi aku pingin nambah jam kerja kayak lembur gitu, tapi bisanya mungkin malam jadi aku harus begadang, yang mana kalau aku misalnya begadang berarti jam istirahatku berkurang. Kalau jam istirahatku berkurang berarti kesehatanku kurang terjaga. Nah kalau kayak gitu jadinya nggak relevan deh, tidak saling mendukung satu sama lain. Contoh mudah yang lain adalah misalnya nih, aku pingin kulitku glowing gitu ya, supaya glow in the dark. Terus tapi aku tiap hari itu kerjanya di bawah matahari, harus keluar-keluar rumah, mesti naik motor ke sana ke sini. Ya kira-kira sih itu bakalan susah banget untuk bisa mencapai wajah glowing yang aku inginkan, iya kan? Nah kalau kayak gitu berarti itu nggak relevan. Carilah sesuatu yang relevan. Kayak misalnya nih, aku pingin mencapai tabungan sekian rupiah misalnya kayak gitu. Nah terus aku bisa mencapainya dengan cara menambah uang jajanku dari misalnya nih
upload foto untuk micro stocking misalnya kayak gitu, aku bakalan dapat gajinya itu berupa dolar. Otomatis kalau ada orang yang mendownload foto-foto yang aku upload ke internet, tentu saja aku dapat uang yang lumayan tanpa aku harus perlu keluar rumah kayak gitu. Jadi kan semua goalnya itu saling relevan, saling mendukung. Yang terakhir, goal kita harus timely atau time bound. Jadi ada batasan waktunya. Kayak tadi aku udah sebutin ya, dalam 1 bulan mungkin aku ingin menurunkan badanku sekian gitu. Kalian tentukan aja sendiri goalnya apa dan waktunya kapan. Tapi ingat ya, harus yang relevan, harus yang achievable, harus yang measurable. Pastikan itu semua dan sekarang waktunya kalian untuk menentukan mau dicapai kapan ini, kayak gitu. Sebenarnya dari semua aku paling seneng yang timely ini karena kita jadi kayak excitedly looking at the calendar. Kita bakalan seneng banget ketika ngeliat di kalender gitu kan. Ini kapan ya, atau udah kecapai belum ya. Ketika kita sudah mencapai tanggal tersebut, itu amat sangat exciting banget beneran deh. Terus nih, kalau misalnya kalian dengerin bule-bule bilang gitu ya, cara untuk goal setting itu harus dalam present tense. Artinya apa? Harus dalam kondisi sekarang. Jadi seolah kita sudah mendapatkannya. Kalau kita setting goalnya, saya akan mendapatkan uang segini, itu bakalan akan terus. Yang namanya akan itu kan in the future ya, di masa depan. Jadi belum tercapai kayak gitu. Jadi mendingan kita tulisnya itu dalam kondisi sekarang. Saya mendapatkan uang segini di waktu segini, itu jauh lebih achievable. Itu tadi adalah 5 cara kalian untuk membuat goal atau tujuan hidup kalian. Aku pengen kalian cobain aja deh and see if it works for you guys. Dan kemudian mari kita bahas tentang koi coloring brush pens. Jadi setelah sekian lama aku akhirnya menambahkan koleksiku, dan ternyata aku tuh agak patah hati karena ternyata ada 3 koleksiku yang lama itu tuh ujungnya itu frayed alias melenyap, alias mekar gitu loh ujungnya. Gara-gara ini ini sudah pasti pekerjaan muridku yang aku udah bilang jangan pakai punya Miss Maria, tapi mereka tetap pakai aja gitu. Ada sih satu oknum yang aku curigai. Dan itu tuh sampai mblenyet gitu. Aduh, udah deh rusak. Abis ini aku akan pakai yang warnanya ungu dan itu dia yang rusak. Aku tidak membeli gantinya karena aku nggak tahu kalau itu ternyata frayed atau udah mekar ujungnya. Tapi warna dasar di tulisan goals ini yang pink muda itu juga mekar, tapi untungnya aku udah beli gantinya. Jadi yang kalian lihat di video ini itu udah spidol yang baru. Nah, aku beli itu harganya 15 sekian gitu ya. Jadi aku benar-benar nyoba cari di Shopee yang harganya paling miring, yang paling murah dari toko-toko yang lain. Dan namanya adalah Craftic ID. Itu dikirimnya cepet banget. So I recommend that you also buy from them. Cuman ada beberapa warna atau beberapa nomor yang mereka nggak punya gitu. Jadi mendingan kalian cek aja dulu. Mungkin kalian pengen menambah koleksi atau baru mulai mau beli kayak gitu. Kalian bisa cobain, nanti aku kasih linknya ya guys ya, kalau kalian pingin beli yang sama kayak punyaku. Anyway, kalian juga bisa beli di toko buku, I think, I'm not sure, aku nggak pernah ke Gramedia, di kotaku nggak ada terus terang. Kesian banget. Dan alasan kenapa aku suka ialah karena pilihan warnanya itu lucu-lucu, terus dia lumayan murmer ya, 15.000 dibandingkan dengan yang lain. Ada sih yang murah juga, I think mereknya adalah Snowman Brush Pens, if I'm not mistaken. Sayangnya aku nggak punya karena aku modelnya kalau udah seneng sama satu merek ya udah itu aja terus gitu. Aku nggak mau nyoba-nyoba yang lain. Bahkan Tombow juga aku cuma punya beberapa dan tidak ada rencana untuk menambah lagi. Seperti kalian tahu, aku cukup pelit untuk yang kayak begitu-begitu. Tapi kalau koi coloring brush pens ini emang dari awal aku tujuannya adalah ingin bikin komplit semua koleksiku. Jadi ini aku bahagia banget akhirnya anak-anak baru ini sampai ke rumahku. Di video kali ini aku menggunakannya sebagai alat untuk mewarnai ya. Jadi aku tidak menggunakan ini untuk bikin kaligrafi ataupun untuk bikin lettering karena sebenarnya aku sayang banget gitu. Aku punya kecenderungan untuk megangin brush pen itu terlalu tegak lurus ya. Dan itu juga bikin rusak
brush pens yang semacam ini, yang felt tip kayak gini. Nah nih coba lihat, ini adalah warna ungu yang aku bilang tadi, yang aku ceritain, yang blenyet ujungnya. I'm broken hearted actually. Jadi dia begitu frayed gini ujungnya, akhirnya warna yang dihasilkan itu jadi kayak kadang-kadang tebel banget, kayak yang di bawah itu kan dia agak tebel kan, dan itu tuh seringkali nembus ke belakang halamannya, jadi aku nggak terlalu suka jadinya guys. It really breaks my heart. But anyway, aku mungkin akan beli gantinya, tapi mungkin tidak dalam jangka waktu dekat ini, because I will still just stay alive without it. Dan karena aku terlalu sering agak tegak lurus, makanya untuk lettering biasanya aku pakai yang koleksi yang lain, yaitu Tombow Fudinosuke. Kalian bisa lihat aku bikin serial menulis menggunakan itu. Nah kan bener kan nembus. Tidak, thank you Winky. Nah, aku belum lanjutin lagi, tapi aku akan segera melanjutkan lagi. Yang kemarin itu baru sampai N, kalian akan melihat aku uploading selanjutnya, yaitu dari alfabet O sampai ke Z nantinya, meskipun bahasa Indonesia kayaknya nggak ada ya yang pakai awalan Q atau Q. Ada nggak sih? Tolong dong kalian komen di bawah ya, kata apa aja dalam bahasa Indonesia, kalau bisa yang beneran bahasa Indonesia ya, yang menggunakan awalan huruf Q, huruf Z. Kayaknya kok nggak ada ya. But anyway, I need your help, okay? Thank you so much kalau kalian sudah komen di bawah, kasih tahu aku kata-kata ini nih loh kak yang pakai huruf Q di depannya. Dan untuk menuliskan goalnya, di sini kalian nggak akan lihat aku menulis goalnya karena itu cukup private ya, buatku cukup pribadi, jadi aku nggak akan share di video ini. Tapi nanti aku akan tulis goalku masing-masing di dekat gambar-gambar ini. Tentu aja kalian bisa menebak, oh Kak Maria mau ini nih, kayak gitu. Silahkan tebak sendiri, I will not tell you guys. Tapi aku akan menuliskannya menggunakan Tombow Fudinosuke yang hard tip, karena aku sekalian belajar untuk kaligrafi. Jadi ini ya sekalian goal setting juga, latihan menggambar juga, latihan kaligrafi juga, dan mencoba brush pens baru. Itu yang paling penting, itu loh, itu. Jadi intinya adalah aku bahagia sekali aku bisa mengupload video ini hari ini. Thank you so much for watching. Dan abis ini aku akan kasih lihat kalian hasilnya seperti apa. Plus aku akan kasih lihat kalian tombol yang mana yang akan aku pakai untuk menulis goalku di video kali ini. Tapi aku nggak akan kasih lihat ding. Oh ya, aku undang kalian untuk komen di bawah. Kalian boleh tanya, kalian boleh request, misalnya kalian pengen aku bikin apa kek gitu, kalian boleh ya komen di bawah. Kayak misalnya kemarin ada yang minta gambar realistik, oke, boleh. Atau ada yang pingin tahu tips untuk menulis, juga boleh. Aku seneng mencolot. Aku seneng kayak gini nih guys. Mainan pena ini yang ngajarin kakakku, dan kalau yang ini yang ngajarin temanku yang drummer. Keren kan? Enggak mar. Oke, ini dia hasilnya. Thank you so much for watching. Aku harap video kali ini membantu. I'll see you again in my next one. Bye.